Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama-sama, di mana kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut negatif. Baik, sudut negatif nantinya besarnya seperti di kuadran 1, 2, 3 maupun di kuadran keempat. Misalkan ada suatu titik pada koordinat kartesius, misalkan ada titik P, di mana koordinat dari titik P ini adalah X, Y. Kemudian dari X, O ke P itu membentuk suatu sudut. Jadi bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Sudutnya misalkan adalah sudut alfa. Maka dikatakan besarnya sudut alfa ini bernilai positif. Kalau misalkan kita cerminkan titik P ini terhadap sumbu X, misalkan hasilnya adalah P aksen, di mana sudutnya adalah X, negatif Y. Karena ini ada letak di kuadran keempat. Kuadran keempat itu nilai X-nya positif tetapi nilai Y-nya negatif. Nah, kemudian sudut dari X, O ke P aksen, jadi bergerak dia searah dengan jarum jam. Arahnya searah dengan jarum jam. Maka dikatakan kalau besarnya sama dengan sudut alfa, karena bergeraknya searah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Sehingga sudut XOP yang dibentuk adalah negatif sudut alfa. Nah, berarti dari sini, dari XOP kita dapatkan nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan maupun juga kotangennya. Di mana nilai sinus sudut alfa itu sama dengan sisi depan ini adalah Y, kemudian dari XO misalkan ke titik A itu adalah X, maka kita dapatkan sinus alfa sama dengan Y per R, di mana ini jadi R-nya titik P yang berputar. Sinus alfa berarti sama dengan Y per R pada koordinat kartesius. Kemudian kosinus alfa itu sama dengan X per R. Kemudian tangen alfa itu sama dengan Y per X. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana dengan nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen sudut negatif alfa. Sinus negatif alfa karena arahnya searah dengan jarum jam, sinus negatif alfa itu sama dengan sisi yang di depan ini adalah negatif Y karena dia terletak di kuadran keempat, negatif Y. Sehingga sinus negatif alfa sama dengan negatif Y per R. Nah, ini bisa kita tulis negatif Y per R, di mana kita tahu Y per R-nya itu sama dengan sinus alfa, sehingga bisa kita tuliskan dengan negatif sinus alfa. Jadi sinus negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Kemudian kosinus negatif alfa, cos sama dengan
X per R. Nah, karena X-nya juga positif, berarti langsung kita tuliskan X per R. Nah, X per R itu sama dengan kosinus alfa. Sehingga ini bisa kita tuliskan dengan kosinus alfa. Jadi kosinus dari negatif alfa itu sama dengan kosinus alfa. Kemudian tangen negatif alfa. Tangen itu sama dengan Y per X. Karena Y-nya di sini terletak di kuadran keempat dan negatif, berarti kita tuliskan negatif Y per X. Yang bisa kita tulis negatif Y per X, di mana Y per X merupakan tangen alfa. Berarti kita tulis negatif tangen alfa. Nah, kalau kita perhatikan, kalau sudutnya negatif, maka nilai sinusnya itu sama dengan negatif sin alfa. Tapi kalau kosinus dari sudut negatif, itu hasilnya ternyata sama dengan kosinus sudut positifnya. Sedangkan tangen negatif alfa, tangen dari sudut negatif itu sama dengan negatif tangen sudutnya tersebut. Jadi nilai yang positif itu hanya nilai kosinus. Jadi kosinus negatif dari suatu sudut itu sama dengan kosinus sudut tersebut. Yang lainnya, sinus dan tangen itu bernilai negatif. Termasuk kebalikannya juga demikian. Nah, kosekan negatif alfa, kosekan itu kebalikan dari kosinus. Berarti kebalikan dari kosinus yang bernilai, kebalikan dari sinus, kosekan itu kebalikan dari negatif, itu maka bernilai juga bernilai negatif. Sehingga kosekan negatif alfa itu sama dengan negatif kosekan alfa. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus. Karena kosinus bernilai positif, maka berarti sekan juga bernilai positif. Sehingga itu sama dengan sekan negatif alfa berarti sama dengan sekan alfa. Sedangkan kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Karena tangen itu bernilai negatif, maka kebalikannya seper negatif juga hasilnya adalah negatif. Berarti ini sama dengan negatif kotangen alfa. Jadi kesimpulannya hanya nilai kosinus dan kebalikannya dari sudut negatif yang bernilai positif. Sedangkan sinus, tangen, kemudian kebalikan dari sinus dan tangen itu bernilai negatif. Baik, contoh. Misalkan carilah nilai dari yang A, kosinus negatif 60 derajat. Nah, kita dapatkan tadi nilai kosinus dari sudut negatif itu sama dengan kosinus dari sudut tersebut. Berarti bisa kita tulis kosinus 60 derajat. Jadi kosinus negatif 60 derajat itu sama dengan kosinus 60 derajat. Di mana kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Kemudian carilah sinus dari negatif 225 derajat. Nah, sinus dari sudut negatif itu hasilnya negatif dari sinus sudut tersebut. Berarti ini kita tuliskan negatif sinus 225 derajat. Kemudian kita cari seperti biasa untuk mencari sinus 225 derajat. Kita gunakan 225 derajat itu terletak di kuadran yang ketiga. Nah, kuadran ketiga yang digunakan rumus sudutnya adalah 180 ditambah. Berarti bisa kita tuliskan sinus 225 derajat adalah 180 derajat ditambah dengan 45 derajat. Jadi sinus 205 derajat adalah
180 ditambah 45 derajat. Kemudian sinus di kuadran yang ketiga itu nilainya adalah negatif. Karena sinus di kuadran kedua yang bernilai positif. Sehingga kita tulis negatif dari sinus 45 derajat. Berarti negatif kalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Kemudian sin, kita tuliskan dulu sin, hasilnya adalah sin 45 derajat. Sedangkan sinus 45 derajat itu bernilai setengah akar 2. Jadi setengah akar 2. Jadi nilai sinus negatif 225 derajat ternyata hasilnya adalah setengah akar 2. Baik, itu adalah perbandingan trigonometri untuk sudutnya sudut negatif. Nah, sekarang kita bahas perbandingan trigonometri kalau sudutnya lebih dari 360 derajat. Jadi perbandingan trigonometri kalau sudutnya lebih dari 360 derajat. Misalkan ada suatu titik ini bergerak, dia berputar kemudian mengelilingi lebih dari 360 derajat, lebih dari 1 kali putaran. Misalkan titiknya di sini. Kemudian kita tarik garis. Ini adalah titik P misalkan. Berarti titik P tadi berputar dari sumbu X, dia itu lebih dari 1 kali putaran sehingga membentuk sudut di sini. Misalkan titik sudut yang dibentuk untuk berputar lebih dari 360 derajat adalah sudut beta, misalkan beta. Kemudian sudut ini antara XO ke P itu adalah alfa. Berarti sudut beta itu sama dengan 1 kali putaran. 1 kali putaran itu membentuk sudut 360 derajat. 1 kali 360 derajat. Kemudian ditambah dengan sudut alfa. Jadi sudut beta tadi itu berputar lebih dari 1 kali putaran sampai dengan titik P ini. Maka besarnya sudut yang dibentuk tadi sama dengan 1 kali putaran. 1 kali putaran adalah 360 derajat. Berarti 1 kali 360 derajat. Kemudian ditambah dengan sudut yang dibentuk antara XOP, yakni alfa. Berarti sudut beta ini sama dengan 1 kali 360 derajat ditambah dengan alfa. Kalau misalkan dia berputar lebih dari 2 kalinya, berarti sama dengan sudut beta itu adalah 2 kali 360 derajat ditambah alfa. Kemudian berputar 3 kali, kemudian sampai dengan di P lagi. Maka sama dengan 3 kalikan 360 derajat ditambah dengan alfa. Nah, sehingga secara umum bisa kita sebutkan kalau berputarnya itu lebih dari 360 derajat, berarti sudut beta itu bisa dituliskan dengan K kalikan 360 derajat ditambah dengan alfa. Nah, ini besarnya sudut kalau lebih dari 360 derajat. Secara umum bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, baik. Sekarang contohnya misalkan seperti ini. Carilah nilai dari sin 420 derajat. Nah, sinus 420 derajat, sudut 420 derajat itu lebih dari 360 derajat. Lebih dari 360 derajat. Berarti 420 derajat itu bisa kita tuliskan dengan 360 derajat
kemudian ditambah dengan 60 derajat. Jadi K-nya itu 1 kali putaran. Nah, hati-hati alfa ini itu tidak boleh lebih dari 360 derajat. Jadi harus kurang dari 360 derajat alfanya. Sehingga kalau misalkan nanti lebih dari 360 derajat, maka ditambahkan dengan 1 kali putarannya lagi. Ya, jadi sudut ini K kalikan 360 derajat ditambah alfa, alfanya tidak boleh lebih dari 360 derajat. Kalau lebih, berarti ditambahkan lagi 1 kali putaran. Jadi K-nya ditambah lagi. Sehingga 420 derajat itu lebih dari 360 derajat, kemudian kurang dari 2 kali putaran, kurang dari 720. Sehingga bisa kita tuliskan 1 kali putaran, 1 kalikan dengan 360 derajat, ditambah dengan 60 derajat. Jadi 420 derajat itu sama dengan 1 kali 360 derajat ditambah 60 derajat. Nah, ini sama saja dengan kita mencari sinus dari 60 derajat. Jadi kita cari sin 60 derajat. Di mana sinus dari 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Baik, sekarang contoh yang kedua. Tangen 1125 derajat. 1125 derajat itu sama dengan sudut yang 3 kali putaran. Kalau 2 kali putaran 720 derajat. Nah, 1125 derajat kalau diubah menjadi 720 derajat ditambah dengan, maka masih lebih dari 1 kali putaran. Sehingga ini harus kita kalikan 3 kalikan 360 derajat. Jadi 3 dikalikan 360 derajat. Karena 3 dikalikan 360 derajat, itu hasilnya adalah 1080 derajat. Sehingga 1125 derajat sama dengan 3 dikalikan 360 derajat, yang hasilnya adalah 1080 derajat, kemudian ditambah dengan 45 derajat. Sehingga hasilnya itu sama dengan tangen 45 derajat. Di mana nilai tangen dari 45 derajat itu sama dengan 1. Baik, selanjutnya misalkan kosinus negatif 780 derajat. Kemudian ditambah dengan sin 750 derajat. Saya tuliskan di bawah sama dengannya. Kosinus negatif 780 derajat. Nah, kosinus dari negatif suatu sudut itu sama dengan kosinus positifnya. Sehingga kosinus negatif 780 derajat bisa kita tulis kosinus 780 derajat. Karena kosinus dari negatif suatu sudut itu sama dengan kosinus positif sudut tersebut. Kemudian ditambah sin 750 derajat. Sama dengan 780 derajat itu sama dengan sudut yang dibentuk 2 kali putaran. Karena 2 kali putaran sama dengan 720 derajat. Sehingga sama dengan 2 dikalikan 360 derajat. Ini hasilnya 720 derajat. Supaya menjadi 780 maka ditambah dengan 60 derajat. Sedangkan 750 derajat itu sama dengan sinus 750 juga 2 kali putaran, yakni 2 kali 360 derajat. Ini hasilnya 720, supaya 750 berarti harus ditambah dengan 30 derajat. Nah, kosinus 2 kali putaran ditambah 60 derajat sama dengan
kosinus dari sudut tersebut. Hingga sama dengan kosinus 60 derajat, kemudian ditambah dengan sinus 30 derajat. Sin 30 derajat. Kosinus 60 derajat sama dengan setengah, sin 30 derajat juga setengah. Sehingga nilainya sama dengan 1. Baik, demikian pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri sudut negatif dan sudut yang lebih dari 360 derajat. Dan beberapa contoh soal dan masih banyak variasi-variasi soal lainnya yang berkaitan dengan sudut negatif dan sudut yang lebih dari 360 derajat. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.